Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dila Evriana Ibrahim dari kelas 11.5. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan berat badan seseorang ketika lift diam, bergerak naik, dan bergerak turun. Kita akan melihat bagaimana hukum Newton bekerja dalam situasi ini, serta kenapa berat badan bisa terasa lebih berat atau lebih ringan tergantung pada gerakan lift. Yuk langsung saja kita bahas ke penjelasannya. Seseorang menimbang berat badan di dalam lift. Apakah terdapat perbedaan berat badan ketika lift diam, bergerak naik, dan bergerak turun? Dan untuk yang pertama, kita akan mencari dalam keadaan lift diam. Di sini ada seseorang di dalam lift dalam kondisi diam sehingga hanya memiliki gaya berat W arahnya ke bawah. Dan gaya normal N yang tegak lurus dengan lantai lift ini arahnya ke atas terhadap orang ini. Sehingga karena tidak ada gaya lain dan juga nggak ada bergerak, maka kita akan menggunakan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Maka kita masukkan di sini gaya-gaya yang bekerja di sini memiliki gaya normal N arahnya ke atas, maka positif dikurangi dengan gaya berat W arahnya ke bawah negatif sama dengan 0, atau N sama dengan W gaya normal sama dengan gaya berat ya. Karena gaya normal sama dengan gaya beratnya, maka ketika kita berada di sini yang diam, kita akan tahu nih berat badan kita memiliki perubahan berat badan atau berat badan kita akan bernilai sama. Untuk yang kedua ini ketika lift dalam keadaan bergerak naik. Nah, di sini tuh sama, ada seseorang di dalam lift memiliki gaya berat dan gaya normal. Andaikan di sini dalam kondisi V konstan atau dalam kecepatan konstan, yaitu akan menempuh GLB atau gerak lurus beraturan, maka berdasarkan hukum Newton yang pertama, benda yang bergerak dengan kecepatan tetap atau V konstan resultan gayanya sama dengan 0 karena tidak ada gaya lain yang mempengaruhi berat badan seseorang ini. Maka kita tidak merasakan perubahan berat badan, atau jika kita jabarkan N dikurang W seperti tadi ya sama dengan 0 dan N sama dengan W, di mana gaya normal sama dengan gaya berat, sehingga berat badan seseorang ini di dalam lift yang bergerak naik secara konstan, kecepatannya akan bernilai sama atau beratnya sama. Dan jika kita lihat di sini tadi bahwa V arahnya ke atas sehingga G normal yang searah dengan V di sini positif dan W berlawanan arah dengan V sehingga negatif. Selanjutnya, jika lift ini bergerak naik tetapi memiliki percepatan yang konstan atau kecepatan yang berubah secara konstan, karena lift memiliki percepatan di mana nilainya konstan, pada kasus ini akan berlaku hukum Newton yang kedua sebagai berikut, yaitu hukum Newton kedua sigma F resan G yang bekerja akan sama dengan M massa dikali dengan A percepatan geraknya. Sebagai acuannya, pada lift yang bergerak naik ini, gaya-gaya yang searah dengan percepatan A akan kita tandai sebagai positif, sehingga N gaya normal yang searah dengan A di sini positif dikurangi dengan W yang berkebalikan arah dengan A, sehingga negatif sama dengan M dikali A, sehingga N akan sama dengan M dikali A ditambah W, sehingga kita simpulkan nanti bahwa gaya normal N akan lebih besar daripada gaya berat W, karena di sini gaya normal N adalah M dikali A ditambah lagi dengan W. Maka dari persamaan ini kita dapat menyimpulkan berat badan kita akan terasa lebih berat karena gaya normalnya lebih besar daripada gaya beratnya, sehingga jika lift bergerak turun, di sini kita huraikan gaya-gayanya sama seperti ini dan memiliki V konstan arahnya ke bawah. Lalu kita gunakan hukum Newton yang pertama juga, dan sebagai acuannya adalah arah kecepatan V di sini yang searah dengan V adalah gaya berat W, maka W dikurang N yang arahnya berlawanan dengan V sehingga negatif sama dengan 0. W akan sama dengan N. Nah, karena kedua nilai ini sama, maka berat yang terukur pada seseorang ini juga akan sama. Maka beratnya sama, dan jika bergerak turun dengan memiliki percepatan yang konstan, akan berlaku hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Kita uraikan di sini yang searah atau yang memiliki arah sama dengan A, maka positif W. Searah dengan A positif dikurang dengan N arahnya ke atas berlawanan dengan A, min sama dengan M dikali A, W sama dengan M dikali A ditambah N, sehingga kita simpulkan W lebih besar dari N, sehingga kita akan mengetahui bahwa berat badan terasa lebih ringan karena W di sini lebih besar daripada N. Berikut adalah contoh soalnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman bisa memahami ini dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.